Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang komponen penyusun jaringan dan kabel UTP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faris Artika Farhani dengan NIM 251204055. Saya merupakan mahasiswa Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Materi ini merupakan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Jadi komponen dasar penyusun LAN atau Local Area Network itu yang pertama ada repeater. Dia bekerja pada layar fisik jaringan. Nah, fungsinya itu untuk menguatkan sinyal dan mengirimkan dari satu repeater ke repeater lain. Nah, repeater hanya berfungsi untuk membantu menguatkan sinyal yang melemah karena adanya faktor jarak. Nah, repeater tersebut itu bisa menerima sinyal dan kemudian itu memancarkan kembali sinyal yang ada serta identik dengan sinyal asalnya. Namun caranya aja yang beda gitu. Kemudian ada bridge. Ini digunakan untuk menghubungkan antar jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Nah, hasil akhirnya merupakan jaringan logis tunggal. Jadi bridge juga dapat digunakan sebagai jaringan yang mempunyai media fisik yang berbeda. Kemudian ada switch atau hub. Jadi menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN. Hub adalah repeater dengan jumlah port banyak atau multi-port repeater, dan hub ini tidak mampu menentukan tujuan, hanya mentransmisikan sinyal ke setiap LAN yang terkoneksi dengannya, yaitu dengan menggunakan mode half duplex. Nah, mirip sama hub itu untuk menghubungkan komputer ke jaringan LAN. Kalau switch itu dia dapat beroperasi dengan mode full duplex dan bisa mengalihkan jalur dan memfilter informasi ke dan dari tujuan yang lebih spesifiknya. Kemudian ada router. Jadi router adalah peningkatan kemampuan dari bridge. Jadi router mampu menunjukkan rute atau jalur dan memfilter informasi pada jaringan yang berbeda. Nah, beberapa router ini mampu secara otomatis mendeteksi masalah dan mengalihkan jalur informasi dari area yang bermasalah. Nah, router ini kerjanya itu routing table yang disimpan di memorinya untuk memutuskan tentang kemana dan gimana paket dikirimkan. Jadi router bisa dibilang itu lebih cerdas dibanding dengan bridge gitu. Nah, kemudian UTP, kabel UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twist Pair. Nah, diambil dari kata unshielded itu menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini itu tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel twist pair lainnya. Terus dari kata twist pair sendiri itu berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Jadi setiap plastik pada kabel UTP itu memiliki susunan warna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, ini merupakan kategorinya. Jadi kabel UTP ini dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya itu, maka semakin cepat transmisi data yang bisa dilakuin. Jadi ini ada beberapa macam kategori. Yang pertama itu ada kategori 1. Itu merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah. Itu sekitar 1 Mbps. Kemudian ada kategori 2, itu memiliki kecepatan transmisi bisa sampai 4 Mbps. Nah, kabel dengan kategori ini itu bisa ngedukung data dan suara digital. Kemudian ada kategori 3, itu memiliki kecepatan transmisi bisa sampai 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital juga. Nah, bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi internet, ini kabel kategori yang 3 ini memiliki kemampuan yang terendah karena memang cuma bisa mendukung jaringan 10 besti aja. Kemudian ada yang kategori keempat, ini memiliki kecepatan transmisi bisa sampai 16 Mbps. Kemudian kategori kelima itu kecepatan transmisinya bisa sampai 100 Mbps. Nah, kabel jenis ini itu bisa berjalan dengan kecepatan transmisi itu hingga 1 Gbps, tapi dengan syarat panjang kabel itu harus lebih pendek dari 100 meter. Kemudian ada
kategori yang 5E ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP kategori 5 itu dengan kemampuan transmisi data hingga 1 Gbps. Nah, kabel ini itu bisa direkomendasiin buat penggunaan jaringan gigabit internet. Meskipun kabel UTP Cat6 itu kategori 6 itu lebih direkomendasiin sih buat kinerja yang lebih maksimalnya gitu. Terus ada yang kategori ke-6 ini kecepatan transmisinya bisa sampai 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi itu bisa sampai 250 MHz. Kemudian ada kategori yang ke 6A. Kategori ke-6A ini merupakan bentuk peningkatan dari kategori ke-6 itu dengan frekuensi komunikasi lebih besar yaitu sekitar 500 MHz. Nah, kategori ke-7 ini kecepatan transmisinya bisa sampai 10 Gbps dengan frekuensi komunikasinya itu bisa sampai 600 MHz. Kemudian ada beberapa karakteristiknya. Jadi yang pertama itu bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Kemudian tiap pasang warna dililit hingga menghasilkan 4 pasang kabel. Kemudian tidak memiliki pelindung atau shield. Maksimal panjang kabel itu disarankan 100 meter. Kemudian menggunakan konektor RJ45. Kecepatan transmisi itu bisa sampai 1000 Mbps. Kemudian memiliki impedansi itu sekitar 10 ohm. Kemudian ini ada jenis-jenisnya. Itu yang pertama ada kabel straight through. Nah, ini untuk kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Jadi harus sama ya antara ujung yang satu, yang pertama sama yang konektor kedua. Nah, tipe kabel ini biasanya itu digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya itu antara router dengan switch atau hub. Nah, komputer ke switch dan komputer ke hub. Adapun urutannya itu bisa dilihat di gambar. Jadi konektor 1 misalkan kabel ke 1 itu putih orange, 2 orange, 3 putih hijau, 4 biru, 5 putih biru, 6 hijau, 7 putih coklat, 8 coklat. Nah, untuk konektor yang kedua itu juga harus sama. Kemudian ada kabel crossover. Jadi untuk kabel tipe crossover ini memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Nah, tipe crossover biasanya itu digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Nah, ini contoh gambarnya di konektor 1 sama konektor 2 nanti beda gitu loh. Jadi misalkan di sini konektor 1 itu putih orange. Di konektor 2 dia putih hijau. Konektor 1 orange, dia hijau. Konektor 2 dan begitu seterusnya. Nah, jadi intinya itu kalau di kabel straight itu kalau mau buat jenis kabel ini itu yang harus diperhatiin pertama itu susunan warna kabelnya. Jadi harus sama antara yang satu dan yang konektor lainnya. Jadi secara sederhananya itu pin 1 itu pada salah satu ujung kabel itu harus akan dihubungin ke pin 1 di ujung kabel lainnya gitu. Kalau yang kabel crossover ini beda lagi kan sama kabel straight. Itu teknik penyusunannya itu warnanya itu menggunakan urutan yang berbeda antara ujung kabel yang pertama sama kedua. Jadi misalkan itu menggunakan standar TIA atau EIA 568B di ujung pertama. Nah, maka ujung kedua itu pakai standar EIA atau TIA 568A gitu. Jadi harus beda. Nah, kemudian pewarnaan. Jadi pewarnaan ini setiap warna itu ada ada fungsinya masing-masing, ada perannya masing-masing. Nah, jadi yang pertama itu ada jingga. Dia kabel warna jingga itu memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kemudian ada putih jingga itu sebagai penghantar paket data juga. Kemudian ada hijau itu sebagai penghantar paket data. Putih hijau
itu memiliki fungsi sebagai penghantar paket data juga. Kemudian ada biru, itu fungsinya penghantar paket data juga. Putih biru itu dia sebagai penghantar paket suara. Nah, di sini udah beda ya, putih biru itu sebagai paket suara. Kemudian ada coklat, itu penghantar tegangan DC. Putih coklat itu sebagai penghantar tegangan DC juga. Kemudian standarisasi. Nah, pada umumnya itu ada standar internasional yang digunain, yang dipakai oleh kabel UTP, seperti yang tadi udah disinggung di awal tadi sedikit. Itu ada standar TIA atau EIA 568A sama TIA atau EIA 568B. Nah, jadi ini perbedaannya di warna hijau sama orange aja. Kalau 568A dia hijau putih, terus hijau, terus hijau orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Kalau 568B dia putih orange, orange, putih biru, putih hijau, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat gitu. Nah, kemudian saya akan menampilkan simulator untuk kabel UTP-nya. Pengkabelan UTP-nya saya sudah merekam sebelumnya, jadi bisa dilihat. Saya pakai UTP kabel transmission simulator, jadi langsung aja training mode, kita mulai. Nah, jadi ini kabelnya kita buka dulu untuk kulitnya. Kemudian ini kita pisah dulu biar nanti gampang. Untuk lilitannya nanti dilepas. Nah, ini mulai dilepas. Nah, kemudian di sini saya pakai referensi dari sebuah aplikasi. Jadi kita akan pakai yang 568A standarisasinya. Kita urutin, jadi ada hijau putih, kemudian hijau, ada kuning putih, kemudian apa lagi, coba kita lihat nanti. Jadi ini dirapihin dulu nanti biar pas. Jadi saya ambil referensi itu dari UTP cable RJ45. Nah, ini urutannya putih hijau, hijau, putih kuning, biru, putih biru, kuning, kemudian ada putih coklat dan coklat. Kita pasang. Nah, ini nanti untuk setiap pinnya jadi harus disesuaikan, dipasin. Kalau udah pas bisa langsung aja. Nah, nanti kita kunci. Nah, kita dapat udah bisa. Itu ada TIA 568A gitu. Nah, itu aja untuk simulasinya. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.